Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas bagaimana Hitler membangkitkan ekonomi Jerman setelah kalah Perang Dunia I. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Pada pukul 5 pagi itu, Jerman yang kekurangan pasukan dan perbekalan serta terancam menghadapi invasi, terpaksa menandatangani kesepakatan gencatan senjata Perjanjian Versailles dengan sekutu di dalam gerbong. Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, Prancis, dan Inggris Raya masing-masing kehilangan hampir 1 juta jiwa atau bahkan lebih. Selain itu, setidaknya 5 juta warga sipil meninggal karena penyakit, kelaparan, atau paparan. Awalnya, Perang Dunia I disebut sebagai perang untuk mengakhiri semua perang karena pembantaian besar dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sayangnya, perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I, Perjanjian Versailles 1919, memaksa hukuman bagi Jerman yang justru membuat Eropa tidak stabil. Hitler, seorang kopral yang sedang menjalani perawatan karena matanya terkena gas mustard. Ia mengetahui berita gencatan senjata pada 11 November 1918 saat menjalani penyembuhan di sebuah rumah sakit militer. Perang Dunia I telah memberikan dampak yang mendalam bagi diri Hitler dan banyak orang Jerman lainnya. Ketika mendengar berita tersebut, Hitler berjanji untuk menggunakan mata kanannya untuk membantai kaum Yahudi dan menggunakan mata kirinya untuk membantai kaum komunis. Siapa yang tak kenal dengan Adolf Hitler? Dia adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi kelahiran Austria yang menyeret Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Meski dikenal sebagai diktator Jerman bergelar Führer und Reichskanzler, Hitler bisa dikatakan cukup sukses mengambil hati rakyat Jerman, terutama generasi muda, dengan berbagai program-program perbaikan ekonomi. Kondisi perekonomian Jerman sangatlah terpuruk karena hancurnya industri mereka. Banyak industri Jerman kolaps karena kota-kota yang menjadi pusat industri luluh lantah akibat Perang Dunia ke-1. Pemerintah Jerman juga semakin menderita, harus membayar ganti rugi perang yang jumlahnya mencapai 132 miliar mark pada pihak pemenang dari hasil perjanjian Versailles di Prancis. Lalu, bagaimana Hitler membangun ekonomi Jerman yang hampir jadi negara bangkrut setelah partai Nazi menjadi penguasa? 1. Kemandirian. Hitler meluncurkan program bernama autarki atau konsep mandiri ala Jerman, sekaligus untuk menghilangkan pengangguran di Jerman. Hitler bahkan memiliki target ambisius, yakni tak ada satupun pengangguran resmi di Jerman pada tahun 1939. Cara yang dilakukan Hitler yakni dengan menggencarkan program-program infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pembangunan jalan, kereta api, dan perumahan. Hampir seluruhnya didanai negara, sebagian besar lagi berasal dari utang luar negeri. Selain itu, di era Nazi, banyak proyek mercusuar yang didanai pemerintah seperti pembangunan rumah sakit, bendungan, gedung teater, hingga stadion. Untuk mendukung semua pembangunan infrastruktur, Dinas Tenaga Kerja Jerman atau Reichsarbeitsdienst atau apapun itulah didirikan pada tahun 1935. Tugasnya adalah mewajibkan dan mendoktrin kaum muda yang dipekerjakan dalam skema pekerjaan umum selama 6 bulan. Para pekerja ini diberi ban lengan, sepeda, dan skop, dan mereka diperintahkan untuk ke lokasi konstruksi terdekat. Mereka juga diperintahkan untuk bekerja di sektor lain, seperti pertanian. Sifatnya sukarela pada awal penerapan, tetapi wajib dari tahun 1935, di mana setiap pria berusia antara 18-25 tahun harus ikut bekerja dengan upah yang cukup. 2. Industri militer. Pesatnya pembangunan militer Jerman memicu pertumbuhan industri persenjataan yang sebelumnya sempat mati suri. Secara tidak langsung, industri militer membuat industri terkait seperti industri baja, industri pesawat terbang, dan pembuatan kapal berkembang maju di era Nazi yang pada akhirnya bisa menyerap banyak pekerja. Industri senjata berkontribusi atas sebagian besar pertumbuhan ekonomi antara tahun 1933 dan 1938.
Program persenjataan kembali dimulai segera setelah Hitler berkuasa, namun baru resmi diumumkan Hitler pada tahun 1935. Pada tahun 1933, dana sebesar 3,5 miliar mark dihabiskan untuk memproduksi tank, pesawat terbang, dan kapal. Dan pada 1939, yang jumlahnya menjadi 26 miliar mark, ini menciptakan jutaan pekerja bagi pekerja Jerman. Pengangguran, penggunaan minyak, besi, dan baja semuanya 3 kali lipat, menciptakan berbagai pekerjaan yang berbeda di sektor lain. Yang ketiga, membangun ribuan jalan tol. Sisi baik dari Nazi Jerman adalah soal infrastruktur jalan tol atau Autobahn. Hitler membangun ribuan jaringan jalan tol di Jerman hanya dalam kurun waktu singkat yang saling menghubungkan kota-kota industri sepanjang 7.000 km. Pembangunan Autobahn juga menyerap 80.000 pekerja selama masa konstruksinya. Selain itu, pembangunan jalan tol yang masif ini mendorong pertumbuhan industri otomotif Jerman. Industri di Jerman sangatlah terbantu dengan kehadiran jalan tol yang dibangun Nazi karena ongkos logistik yang turun drastis. Yang keempat, melarang barang impor. Di era Nazi, Jerman benar-benar menutup hampir semua barang impor yang masuk ke negaranya. Impor hanya diizinkan untuk barang-barang bersifat strategis dan tak mampu diproduksi di dalam negeri. Untuk kemandirian pangan, lahan-lahan juga dibuka untuk membuat kebutuhan pangan tercukupi dari dalam negeri, baik dari sektor pertanian maupun peternakan. Selain tak ada persaingan dengan komoditas pertanian impor, para petani Jerman juga menikmati subsidi dari pemerintah. Namun kebijakan untuk kemandirian pangan ini tak begitu berhasil mengingat pekerja yang terserap ke sektor industri dan masalah keterbatasan lahan. Menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua, Jerman masih mengimpor 20% makanan. 5. Peningkatan kualitas hidup. Kehidupan di Jerman di era Nazi bisa dibilang banyak mengalami perbaikan. Setiap orang memiliki pekerjaan dan upah yang cukup. Nazi sampai mendirikan badan untuk menyelenggarakan hiburan bagi warganya bernama KDF. Badan tersebut menyelenggarakan hiburan rakyat seperti bioskop, teater, dan paket liburan lainnya yang semuanya diberikan secara gratis dengan syarat-syarat tertentu yang tidak begitu sulit. Orang Jerman yang bekerja di konstruksi juga diberikan akses untuk fasilitas umum seperti rumah sakit dan pendidikan. Bahkan, Nazi merancang skema untuk memungkinkan pekerja membeli mobil Volkswagen Beetle dengan pembayaran cicilan mingguan yang kecil. Nah, itu adalah beberapa gagasan Adolf Hitler untuk memajukan negara. Terima kasih.